ketika semua surat sudah tukang pos bagikan, tinggal satu surat yang belum, yaitu surat dari Yuli. Tukang pos sangat kebingungan karena di surat itu hanya tertulis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. 1 menit 2 menit tukang pos malah tambah bingung. Semakin dipikir tukang pos semakin kebingungan. Akhirnya ia sadar bahwa ia harus mengantar surat itu ke masjid. Ia ingat bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Dengan segera tukang pos mengantar surat Yuli ke masjid yang terbesar di daerah itu. Setelah tukang pos meletakkan surat di depan pintu masjid, tukang pos langsung pergi. Saat itu tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ketika waktu sholat telah tiba, datanglah seorang pengurus masjid. Ia berjalan memasuki masjid. Namun sebelum masuk ke pintu, ia melihat sebuah surat yang terletak di bawah. Ia makin terkejut karena di surat itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking penasaran, pengurus masjid itu membuka surat itu dan membaca surat yang ditulis oleh Yuli. Setelah membaca surat yang ditulis oleh Yuli, pengurus masjid itu merasa kasihan. Rasa belas kasihannya timbul sehingga ia berkeinginan untuk bersedekah kepada Yuli. Pada hari berikutnya, tukang pos menemukan surat yang membuatnya ia bingung lagi, yaitu surat yang dituliskan oleh pengurus masjid. Di surat itu tertulis alamat Yuli secara lengkap, namun di bagian pengirimnya tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di surat yang pengurus masjid tertulis secara jelas alamat Yuli, dengan mudah tukang pos menghantarkan surat tersebut kepada Yuli. Tok 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 tok, ketuk pintu oleh tukang pos. Yuli pun membukakan pintu. Kemudian tukang pos memberikan surat tersebut kepada Yuli. Yuli merasa heran, namun di lain sisi ia merasa bahagia karena ia mendapatkan surat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segera Yuli membuka surat itu, dan di surat itu tertuliskan bahwa ini ada uang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berobat ibumu. Setelah peristiwa itu, Yuli dan ibunya membeli obat di apotek terdekat. Akhirnya ibu Yuli dapat sembuh. Ya, demikian itu tadi adalah cerita seorang anak yang bernama Yuli, yang ia berkeyakinan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya. Dengan usaha dan doa pasti akan berhasil. Semoga cerita ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.